Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Ihwan Yuda Kusuma selaku dosen pengampu mata kuliah metode pemisahan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami dari jurnal yang berjudul Analisis Senyawa Obat Antibiotik Amoksilin dengan metode HPLC. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alif Muammar dengan NIM 007. Yang kedua ada saya dengan NIM 032. Yang ketiga ada Mela Novita dengan NIM 039. Selanjutnya ada Rizky Panggiani dengan NIM 059. Selanjutnya untuk materi akan dibawakan oleh teman saya. Apa itu HPLC? HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi merupakan instrumen yang digunakan untuk teknik analisis kuantitatif, kualitatif, pemisahan atau isolasi dan pemurnian. HPLC menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak dan fase diam. Fase gerak adalah cairan atau pelarut yang mengangkut komponen campuran ke detektor, dan fase diam adalah fase padat di dalam kolom, berupa partikel dengan pori-pori kecil dan luas permukaan tinggi. Alasan memilih HPLC meliputi polaritas, ukuran, muatan, volatilitas, dan isomer. HPLC dipilih untuk analisis amoksisilin karena sifatnya yang polar semipolar, sehingga cocok dipisahkan dengan kolom fase balik seperti C18. Amoksisilin juga tidak volatil sehingga gizi tidak sesuai tanpa derivatisasi. Struktur B-laktam yang mudah terionisasi membuat pemisahan sangat dipengaruhi pH, dan HPLC memungkinkan pengaruh pH fase gerak untuk menjaga kestabilitas dan retensi. Selain itu, HPLC mampu memisahkan senyawa dari produk degradasi atau isomer, sedangkan UV-Vis tidak dapat membedakan komponen campuran, menurut Murni 2021. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Kemudian ada pemilihan fase diam dan fase gerak. Yang pertama, fase diam meliputi kolom C18 untuk beta-laktam, makrolida, quinolon, tetrasiklin. Dan ada C8 dapat dipakai untuk retensi lebih singkat. Kemudian fase gerak meliputi air, metanol, atau asetronitril. Kemudian ada ACN memberi peak yang lebih rapi dan penyesuaian pH dengan buffer pH 3-5. Keterbatasan HPLC. Yang pertama, kelebihan terdiri dari sensitivitas tinggi, LOD, LOQ sangat kecil, akurasi dan presisi baik, mampu menganalisis berbagai matriks, tablet, serum, produk pangan, dapat memisahkan impuritas dan degradasi. Kemudian keterbatasan meliputi biaya operasional tinggi, pelarut dan kolom, waktu analisis lebih lama dibanding UHPLC. Butuh operator terlatih, kolom sensitif harus rajin dirawat, sensitif kontaminasi, mudah tersumbat. Baik, kemudian perbandingan metode HPLC dengan metode yang lain. HPLC lebih unggul dibanding UV-Vis karena dapat memisahkan analit dari pengotor, memiliki akurasi dan presisi lebih tinggi, serta memenuhi parameter validasi pada berbagai sampel. Sementara itu, UV-Vis tidak mampu membedakan interferensi matriks dan tidak memenuhi akurasi pada analisis amoksisilin. Dibandingkan GC, HPLC lebih tepat karena amoksisilin tidak volatil, kemudian UPH LC
lebih cepat dibanding HPLC, namun memerlukan instrumen lebih mahal. Baik, jadi kesimpulannya HPLC dipilih sebagai metode analisis amoksisilin karena sifat senyawa yang polar, tidak volatil, serta mudah terdegradasi, sehingga memerlukan teknik pemisahan yang selektif dan sensitif. Penggunaan kolom C18 atau fase balik menjadi standar dalam analisis beta-laktam karena mampu memberikan resolusi tinggi, akurasi yang baik, serta pemisahan efektif terhadap impuritas dan produk degradasi sehingga menghasilkan analisis yang lebih baik dan analisis yang lebih valid dan reliable. Baik, terima kasih kepada pemateri. Kami berharap materi yang telah dipaparkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai alasan penggunaan HPLC dan keunggulannya dalam menganalisis senyawa obat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.